Membahas kasus hukum Nikita Mirzani pakai ramalan itu jelas pembodohan publik. Kenapa sih Daviana sampai diperdebatkan untuk dihadirkan sebagai saksi di kasus Nikita Mirzani? Padahal kan dia bukan korban langsung dari Nikita Mirzani. Nah, jadi sahabat cendol, dalam hukum acara pidana, saksi itu tidak harus selalu korban ya. Jadi saksi bisa siapa saja yang pernah mendengar, kemudian melihat, atau mengalami sesuatu terkait dengan perkara ya. Nah, Daviana ini kan kabarnya pernah hampir menjadi korban di kasus Nikita Mirzani gitu ya. Jadi relevansinya adalah untuk menunjukkan pola atau potensi ya yang mirip dengan apa yang dialami oleh Reza Gladys. Tapi kehadiran saksi seperti Daviana juga bisa diperdebatkan sampai cendol. Karena kalau peristiwanya belum sampai terjadi gitu ya, apakah keterangan Daviana ini benar-benar relevan untuk bisa membuktikan perbuatan pidana Nikita Mirzani? Nah, disinilah pentingnya hakim yang akan menilai. Artinya keterangan dari Daviana belum tentu bisa memberatkan Nikita Mirzani ya. Justru bisa jadi membuka ruang pembelaan Nikita Mirzani. Karena hukum itu butuh bukti nyata, bukan sekedar kemungkinan. Jadi sahabat cendol, relevansi Daviana sebagai saksi ini masih debatable banget ya. Jangan buru-buru menyudutkan Nikita Mirzani ya, karena hukum harus adil kan. Bukan hanya berdasarkan simpati pada saksi. Membahas kasus hukum Nikita Mirzani pakai ramalan itu jelas pembodohan publik. Ini pendapat netizen Es Cendol secara pribadi, jadi jangan baper ya. Nah, jadi sahabat cendol, ketika melihat podcast Denny Sumargo menghadirkan peramal untuk membahas kasus Nikita Mirzani ya, awalnya netizen Es Cendol berpikir itu cuma hiburan. Tapi ketika di bagian akhir muncul seolah-olah ada vonis bahwa Nikita Mirzani akan kalah dan Reza Gladys akan menang. Di situ jelas sekali terjadi pembodohan. Kenapa? Karena hukum itu ada mekanismenya, sahabat cendol. Ada sidang, alat bukti, saksi, putusan hakim, bukan ramalan. Jadi netizen Es Cendol tentu tidak bisa membantah dengan bahasa teknis astrologi atau dunia ramal-meramal ya. Karena kita sarjana hukum, bukan sarjana dukun. Tapi sahabat cendol, dalam perspektif hukum dan sosial ya, netizen Es Cendol mengkritik keras podcast dari Denny Sumargo yang menghadirkan peramal untuk membahas kasus hukum. Ini sangat berbahaya karena dapat mengaburkan fakta persidangan, memberikan dampak psikologis pada para pihak yang berperkara ya. Kemudian ketiga, merusak literasi hukum di masyarakat. Kalau kasus hukum dibahas pakai ramalan ya, sahabat cendol, yang rusak bukan cuma logika kita, tapi juga pendidikan masyarakat dan publik ya. Jadi literasi hukum itu dibangun dengan ilmu, bukan dengan mistis. Sekali lagi ku ingatkan Mbak yang jadi saksi untuk minggu ini ya, minggu ini hari Kamis ya. Kamu lihat tuh anak durhaka, tantrum kan? Dia butuh kamu. Kamu tuh mau diperalat sayang, untuk mensukseskan Markus dia gitu. Udah, aku bilang udah. Yang dirimu pikirin adalah usahamu sekarang, usahamu. Terlepas kemarin kamu yang gimana problem mengenai produk kamu, selama kamu udah membenahi, nggak masalah. Dan jangan rese gitu, intinya jangan rese. Lihat sekarang dia tantrum sendiri kan. Kalau feeling aku sih dia dibeong sama abu-abu ya. Udah, kamu udah tenang, udah aman. Terlepas dia bilang jangan takut gitu, jangan mau diperalat. Itu kan Epo sampai bikin acara press conference apa tadi ya, hanya untuk ngebahas Daviana. Aku nggak ngerti sih ini apakah juga salah satu trik dari mereka atau enggak. Cuma kayaknya kalau Niki sendiri sih nggak keberatan loh Daviana datang, karena aku pernah ngeliat storynya dia. Tuh, kalian bisa baca sendiri apa storynya dia. Terus ya yang berkasus aja, anteng-anteng aja gitu. Kenapa dia tuh sibuk banget sih? Bingung aku sama dia deh. Terus dia kan selalu ngomong kenapa dia begitu, karena dia tidak membenarkan pembulian dan sebagainya lah ya, sebagai duta bully. Tapi dia sendiri ngebully. Pokoknya siapapun yang tidak satu aliran sama dia, dibilangnya netizen bodoh, ya, dongo. Sementara yang satu aliran sama dia, dibilangnya cerdas. Negara ini negara bebas ya. Semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kalau dia selalu menyudutkan orang bahwa orang itu tidak cerdas karena tidak satu aliran sama dia, berarti dia orangnya nggak open minded banget gitu loh. Lucu kata aku mah. Terus aku ngeliat juga ya, ada beberapa buzzernya dia yang sangat setia pada awalnya, sekarang ini seperti berbalik arah. Aku sih ngeliatnya bukan mereka betul-betul berbalik arah ya. Mungkin mau bikin taktik baru kali.
cerdas atau tidak cerdas bukan ditentukan oleh seorang nepos atau buzzer-buzzernya itu. Jangan mau terdoxing sama mereka bahwa kalau kita nggak setuju sama dia terus kita jadi bodoh, cina. Ya, coba itu kalau anggota dewan yang mempertanyakan persidangan Nikita Mirzani itu sudah sesuai dengan prosedur atau enggak atau apa gitu, siapa Bapak Laode atau apa ya. Coba kalau itu satu jurusan tuh sama sini nepos, pasti dibilangnya Bapak Dewan yang terhormat, Bapak cerdas, Bapak ini. Pasti gitu. Cuma satu aja yang aku mau kasih tahu sama Ibu Nepos. Teman-teman sosialita kamu tuh udah pada ngomongin kamu sih di belakang. Banyak tahu yang ngasih tahu aku. Ah, dia kan gitu. Ah, dia kan gitu. Cuma aku nggak bisa ngomong aja. Jadi aku mau ya ketawa aja lah, lihat ya. Pokoknya untuk besti-besti aku mau cuma mendoakan semua rezeki kalian lancar aja semuanya. Ya, jangan mau didoxing bahwa kalau nggak setuju sama nepos itu kita bodoh atau tidak cerdas ya. Pokoknya yang penting kalian semua rezekinya lancar. Satu lagi, Kamis itu kan berarti sidang ya Nikita. Tapi Kamis juga itu katanya semoga jadi ya hasil tes DNA-nya RK diumumkan. Bakal jadi Kamis yang seru ya Besti. Siapkan kuota pokoknya nama. Seperti itu ya. Love you all. Sekali lagi untuk saksi besok ya, kalau gua pribadi disuruh memilih, ya gua lebih milih nyelamatin usaha gue dulu sih daripada orang lain. Karena apa? Karena ketika usaha gue ada masalah ya gue sendiri yang benerin, yang ngurusin, yang mulihin, yang memperbaiki. Sedangkan mereka mana mau tahu ya kan, mana mau nolong. Ya pesen gue sih untuk yang mau jadi saksi besok, lebih baik selamatin usaha lu aja dulu. Sebelumnya tahu kan bagaimana rasanya dihujat satu Indonesia karena barang lu yang ada masalah. Nah sekarang lu udah perbaiki, itu udah bagus. Itu artinya lu tanggung jawab, lu mau memperbaiki barang lu, nggak perlu serang sana serang sini ya kan. Dan akhirnya lu bisa memperbaiki barang-barang lu sendiri tanpa mereka ya kan. Intinya gini, dalam bisnis itu apapun masalah dalam usaha kita sendiri yang nelen, kita sendiri yang nyelesain. Orang lain itu kalau mau bantu sedikit kemungkinan mereka yang ikhlas mau ngebantu. Yang ada itu ya mereka ngambil untung dari apa yang mereka perbuat untuk lu. Jadi di sini terserah lu yang ngambil kesimpulan mau datang atau enggaknya. Sepertinya juga Aminiki nggak ada keberatan, malah dia tantang lu untuk datang di persidangan. Jadi ini kesimpulan ada di tangan lu. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Buat Kak Melvin, ya Kak Melvin tambah cantik ya. Terus usahanya juga lancar terus. Terus produk-produknya juga sudah diperbaiki ya kakak. Kakak sekarang disayang sama netizen secara ugal-ugalan ya. Itu sih terserah kakak ya, mau hadir ke persidangan atau enggak. Tapi kalaupun hadir ya, bicara aja sesuai fakta ya. Terus jangan takut sama ancaman nepos ya kakak ya. Hayu kakak ya. Netizen pada suka loh sama kakak sekarang ya. Hayu, ditunggu di persidangan KNM. Atau nggak datang juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget. Dadah, salam kenal dari Lambe Tante Besti. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon kepadamu, bebaskanlah Nikita Mirzani ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah Nikita Mirzani ya Allah. Bebaskanlah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nikita Mirzani bebas, harus bebas. Harus bebas Ami, harus bebas. Nikita Mirzani harus bebas, harus bebas, harus bebas, harus bebas. Harus bebas Ami, Nikita Mirzani harus bebas, harus bebas, harus bebas. Harus bebas, harus bebas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ami, sehat-sehat. Sehat selalu. Wanita Amazon, wanita kuat. Harus kuat Ami. Semangat Ami, semangat.